Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL TRPL 403 ingin mempresentasikan hasil luaran keamanan perangkat lunak kelas TRPL 4B Malam dengan koordinator Pak Holong MS dan pengajar Pak Ahmadi Firmansyah Lubis. Proyek PBL kami berjudul Smart Attendance System Using Multi-Device IoT, yaitu sistem absensi berbasis IoT yang mengintegrasikan perangkat SP32, RFID, dan QR Code dengan aplikasi web berbasis Laravel. Sistem ini memungkinkan pencatatan kehadiran secara real-time melalui beberapa metode input dengan data yang diverifikasi dan disimpan secara aman di server. Lanjut ke luaran satu. Pertama, identifikasi persyaratan keamanan inti. Persyaratan kerahasiaan. Satu, ada data in transit, data RFID, UID dikirim melalui jaringan WiFi lokal menggunakan protokol HTTP ke server Laravel untuk proses verifikasi kehadiran. Bukti data in transit. Kedua adalah data in process, data RFID, UID, dan QR code token hanya diproses di memori sementara, tidak disimpan dalam bentuk mentahan. Data in process, selanjutnya data abstract, data peserta disimpan di database MySQL, proses password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan pre-encrypti. Sedangkan data RFID, UID digunakan untuk proses identifikasi dan verifikasi kehadiran data. Lalu ini bukti data absurd. Selanjutnya masuk ke persyaratan integritas. Pertama, integritas sistem. Server lokal menggunakan validasi input di setiap endpoint IP untuk mencegah SQL injection dan injeksi data. Setiap request dari SP32 diverifikasi dengan IP key unik per perangkat. Ini bukti integritas sistem. Lalu kedua, integritas data dijaga dengan pencatatan timestamp pada setiap record, kehadiran, serta mekanisme validasi yang mencegah duplikasi absensi dalam satu acara. Ini bukti integritas data. Lalu ketiga, ada persyaratan ketersediaan upaya kehancuran software data. Pertama, penghancuran data. Data kehadiran dikelola melalui database MySQL. Penghapusan data absensi hanya dapat dilakukan melalui fungsi administrasi yang tersedia pada sistem dan tercatat pada database. Ini bukti perlindungan data. Selanjutnya, DOS, sistem berjalan di server lokal atau localhost sehingga tidak diekspor langsung ke internet publik. Set limit ditetapkan pada endpoint IP untuk mencegah spam request. Ini untuk bukti DOS. Selanjutnya persyaratan autentikasi end user, peserta atau tamu. Autentikasi melalui tab kartu, RFID, UID per kartu, atau scan QR code yang berubah setiap berapa menit. Sistem memvalidasi apakah identitas terdaftar dalam daftar undangan acara. Ini bukti end user. Lalu administrator login dashboard web menggunakan username plus password yang dihas dengan dekripsi. Sesi dikelola menggunakan session based authentication bawaan Laravel. Ini untuk bukti administrator. Selanjutnya persyaratan otorisasi. Apakah ditetapkan kontrol aksesnya untuk memastikan entitas yang terautentikasi pada sumber daya? Ya, sistem menetapkan dua level akses. Pertama, serta atau tamu hanya dapat melihat riwayat kehadiran pribadi dan penerima notifikasi email, tidak mengakses data peserta lain. Lalu admin dapat membuat acara pengelola daftar undangan, memantau semua kehadiran real time dan menutup sesi acara untuk memicu pengiriman notulensi otomatis. Ini bukti persyaratan otorisasi. Lalu persyaratan akuntabilitas. Apakah ditetapkan fungsi membangun catatan riwayat tindakan menggunakan audit real? Ya, sistem mencatat log transaksi kehadiran mengikuti ID serta timestamp absensi, metode verifikasi, lalu device ID, perangkat IoT yang digunakan, dan ID acara log disimpan di database MySQL dan dapat diakses admin melalui dashboard. Ini bukti dari tabel attendance.
Lalu identifikasi persyaratan umum, persyaratan manajemen error dan expert. Ini sistem menampilkan pesan error umum saat login gagal. Ini untuk bukti pesan error. Lalu persyaratan manajemen parameter konfirmasi. Apakah ditetapkan perlindungan terhadap informasi parameter dan kode konfirmasi yang disusun software? Ya, konfirmasi sensitif seperti kredensial, database, app, Laravel, dan konfirmasi email disimpan pada file environment atau env yang terpisah dari kode program. Dengan demikian, informasi sensitif tidak ditulis secara langsung pada support kode aplikasi. Ini bukti persyaratan manajemen. Selanjutnya, identifikasi persyaratan lain, persyaratan urutan dan waktu. Apakah ditetapkan perlindungan kondisi, phase condition, atau serangan time of check atau time of use. Ya, routing QR code menggunakan mekanisme time-based token atau TOTP dengan Windows. Validasi kata token lama langsung divalidasi saat token baru digenerate. Sistem akan menetapkan atomic check and update pada database saat mencatat kehadiran untuk mencegah phase condition pada absensi bersamaan. Ini untuk bukti root gate-nya. Selanjutnya masuk ke tipe data. Apakah terdapat data terstruktur database pada software? Ya, menggunakan database MySQL dengan tabel berikut, user menyimpan data peserta atau admin, nama, email, RFID, event menyimpan acara, tanggal, lokasi, dan status acara. Attendance menyimpan kehadiran user, event, kehadiran metode, dan status verifikasi. Environment menyimpan data undangan peserta untuk setiap acara. Struktur bukti struktur data. Selanjutnya, data tidak struktur. Apakah terdapat data tidak struktur, gambar, video, email, dokumen, dan teks pada software? Ya, sistem menghasilkan pengelola data tidak terstruktur berupa file PDF, notulensi yang dikirim via email, email otomatis berisi laporan kehadiran, log file server. Ini bukti data tidak terstruktur. Selanjutnya, persyaratan privasi. Apakah terdapat pedoman yang mengatur implementasi privasi pada data? Satu, pedoman privasi mengacu pada UUDP nomor 27 2022. Data peserta hanya dikumpulkan sesuai kebutuhan sistem email, nama, dan RFID, UID, dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga. Apakah kontrol privasi sudah ditetapkan sesuai persyaratan? Kontrol privasi diterapkan enkripsi data sensitif di database, lalu data notulensi hanya dikirim ke email peserta yang hadir. Buktinya itu ada di referensi buku DP nomor 27 2022. Modelan use case dan use case. Menganalisis skenario use case. Apakah sudah dibuat diagram use case? Ya sudah, diagram use case dibuat untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem serta fungsi utama yang dilakukan oleh pengguna. Ini untuk bukti use case. Menganalisa skenario. Apakah sudah dibuat misu case? Ya, misu case sudah dibuat untuk mengidentifikasi potensi ancaman penyalahgunaan sistem serta antara ancaman dan mekanisme pengamanannya. Ini untuk bukti misu case-nya. Selanjutnya manajemen risiko, penilaian risiko. Selanjutnya manajemen risiko, penilaian risiko. Apakah sudah dilakukan aktivitas penilaian risiko berikut? Ya, penilaian risiko telah dilakukan sesuai tabel tentangan dan isu pada dokumen RPP. Karakterisasi sistem, smart attendant berbasis IoT, ESP, RFID, QR code, dan web dashboard. Ancamannya gangguan jaringan, kebocoran data, manipulasi kehadiran, kerusakan hardware. Rentanannya koneksi Wi-Fi tidak stabil dan endpoint IP terbuka, konfigurasi data lemah. Analisis kontrol, red limit, enkripsi, backup data, validasi input. 5-7 tingkat resiko rendah, sedang, dan tinggi sesuai matriks RPP. 8. Rekomendasi enkripsi database, jaringan Wi-Fi stabil, panduan admin. 9. Terdokumentasi di tabel tantangan dan isu RPP. Selanjutnya, mitigasi risiko. Apakah sudah dilakukan aktivitas berikut? Pertama itu opsi mitigasi, preventif, enkripsi dan validasi, detektif, log atau audit trial, kolektif, backup, dan restoran. Kedua, strategi, prioritas mitigasi, resiko tinggi kebocoran data terlebih dahulu. Implementasi, kontrol terhadap sesuai dengan fase pengembangan waterfall. Kontrol kategori, teknisi, enkripsi, prosedur, panduan admin, dan backup rutin.
biaya mitigasi minimal karena menggunakan library open source. Resiko residual penggunaan jaringan WiFi tidak dapat dieliminasi sepenuhnya mitigasi dengan backup jaringan. Buktinya ada di panduan RPP. Selanjutnya ke luaran 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan luaran 2 yang bagian checklist desain keamanan atau security design. Bagian 2.1.1 yaitu merupakan desain kerahasiaan. Teknik kriptografi dengan mempertimbangkan algoritma enkripsi. Sistem menggunakan algoritma bcrypt untuk mengamankan password administrator sebelum disimpan ke database. Untuk absensi berbasis QR code, sistem menggunakan token acak atau random token yang dihasilkan server dan diperbarui secara berkala untuk mengurangi resiko penyalahgunaan QR code. Yang bagian B, ukuran kunci, bcrypt menggunakan 12 round sebagai konfigurasi Laravel. Decrypt underscore round sama dengan 12 untuk meningkatkan keamanan password yang disimpan dalam database. QR code menggunakan token acak atau random token yang dihasilkan server dan memiliki masa berlaku terbatas. Yang bagian C, manajemen kunci. Kunci disimpan dalam file YNV dan tidak dimasukkan ke repositori. Gitignore untuk menjaga keamanannya. Ini salah satu bukti kunci disimpan file. Oke. Ini merupakan buktinya. Kalau di bagian A dengan B ini digabung. Decrypt. Hmm. Oke, lanjut ke bagian 2.1.1 desain integritas. Apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut? Yang pertama ada hashing atau fungsi hash, menggunakan decrypt untuk password dan TOTP untuk token QR berbasis waktu. Integritas referensi. Integritas referensi dijaga melalui relasi antar tabel, user, event, attendance, dan invitation, serta validasi pada aplikasi Laravel untuk memastikan setiap data kehadiran selalu terkait dengan pengguna dan acara yang valid. Ini, ya kita lanjut bagian 2.1.4 desain autentikasi. Apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Sistem ini menggunakan desain autentikasi lengkap yang disediakan oleh framework Laravel. Ini buktinya. Lanjut kita di bagian ke 2.1.6. Desain akuntabilitas. Apakah sudah terdapat desain untuk mendukung audit trail? Semua aktivitas sistem dicatat dalam audit logs dan hanya dapat diakses oleh admin. Ini buktinya. Sini sistem sudah mencatat. Bagian 2.2.1 bahasa pemrograman. Apakah bahasa pemrograman yang akan digunakan sudah ditentukan? Menggunakan PHP dan MySQL untuk backend, HTML, CSS, JavaScript untuk frontend, serta C++ pada ESP32. Ini buktinya. Ini ada frontend, HTML, CSS, JavaScript. Lalu di sini ada ESP32, C++. Di sini terdapat database MySQL. Backend PHP Laravel. Oke, next kita lanjut ke bagian 2.2.2 di mana jenis, format, jangkauan, dan panjang data. Apakah sudah ditentukan hal berikut? Yang pertama ada tipe data primitif atau built-in. Menggunakan tipe data seperti varchar, enum, dan timestamp. Ini buktinya. Sini kita sudah menampilkan buktinya. Lanjut kepada tipe data yang ditentukan oleh pemrograman user, define data types. Nomor 3, nilai dan operasi yang diizinkan set of values and permissible operation. Nomor 4, ketidakcocokan dan kesalahan konversi conversion
mismatch and casting or conversion errors. Di bagian 2.2.3, keamanan database. Apakah sudah terdapat desain keamanan database dengan mempertimbangkan hal berikut? Yang pertama ada polyinstantiation, yang kedua ada enkripsi database atau database encryption, menggunakan bcrypt untuk password dan enkripsi data saat transmisi. Ini buktinya. Oke, di sini ada tampilan buktinya. Oke, kita lanjut ke tampilan password bcrypt. Oke. Ketiga, normalisasi atau normalization. Database dirancang dalam bentuk 3NV untuk menghindari redundansi. Lanjut kepada 2.2.4, desain antarmuka. Apakah sudah terdapat desain antarmuka pada hal berikut? Satu, antarmuka pengguna user atau user interface. Dashboard admin untuk monitoring dan pengelolaan data. Dua, antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface API. REST API dengan JWT dan API key. Nomor tiga, antarmuka manajemen keamanan atau security management interface atau SMI digunakan untuk monitoring log dan keamanan sistem. Yang keempat, antarmuka out of band email digunakan untuk notifikasi. Yang kelima, antarmuka log sistem mencatat aktivitas dalam audit log. Ini merupakan buktinya. Monitoring kehadiran itu antarmuka pengguna atau user interface UI. 2.2.5, interkonektivitas. Apakah sudah terdapat desain interkonektivitas pada software hulu dan hilir? ESP32, server dan database terhubung melalui jaringan lokal dengan autentikasi API key dengan JWT. Ini merupakan buktinya. Oke. Ini merupakan gambar flowchartnya. Ya, selanjutnya kita di bagian 2.3.2 menentukan dan mengurutkan ancaman. Apakah sudah mengidentifikasikan ancaman dengan metode pengkategorian ancaman, misalnya STRIDE? Dua, apakah sudah mengurutkan ancaman menggunakan kriteria pada manajemen risiko keamanan teknologi informasi? Ancaman telah diidentifikasi dan diurutkan berdasarkan tingkat risiko menggunakan metode hierarchy, yaitu dengan menilai kemungkinan dan keparahan. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan prioritas penanganan terhadap setiap risiko dan dalam sistem. Ini salah satu merupakan buktinya. Identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko. Lanjut bagian 2.3.3 menentukan penanggulangan dan mitigasi. Apakah sudah mengurutkan ancaman berdasarkan peringkat risiko? Ancaman telah diurutkan berdasarkan peringkat risiko menggunakan metode hierarchy dengan perhitungan skor. Risiko didisklasifikasikan menjadi kategori seperti tinggi, sedang, dan ekstrim untuk menentukan prioritas mitigasi. Di sini kita mengeluarkan buktinya sama seperti tadi. Dua, apakah sudah mengidentifikasikan pengulangan berdasarkan pemetaan ancaman penanggulangan? Setiap ancaman yang diidentifikasikan dalam dokumen HIRAT telah dipetakan dengan langkah penanggulangannya. Contohnya ancaman tidak valid ditanggulangi dengan validasi manual dan pengujian dataset. Ini buktinya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai luaran 3 checklist pengembangan keamanan atau security development. Untuk 3.1, identifikasi kerentanan dan penerapan kontrol umum pada software. Penerapan database, apakah organisasi mengacu ke database kerentanan OWESP Top 10 Project atau CWE25? Ya, tim mengacu pada OWESP Top 10 sebagai panduan identifikasi kerentanan pada aplikasi web dan CWE25 untuk kerentanan umum pada kode backend Laravel. Yang kedua, apakah terdapat kerentanan yang ditemukan pada software yang diimplementasikan berdasarkan informasi di database kerentanan? Ya, kerentanan yang ditemukan adalah SQL injection, parameterized query,
broken authentication, base script plus JWT, dan security misconfiguration file env plus git ignore. Berikut ini contoh penerapannya. Lanjut ke luaran 3.2.3, praktek secure coding. Apakah teknik secure coding untuk mengurangi attack sudah dipraktikkan? Ya, tim menerapkan secure coding, validasi input di setiap endpoint API, parameterized query mencegah SQL injection, sanitasi data sebelum disimpan ke database, dan skripsi komunikasi data. Berikut ini implementasinya. Lanjut ke source code versioning. Apakah source code versioning sudah diterapkan? Ya, tim menggunakan Git sebagai version control dengan repository di GitHub. Setiap perubahan dikomit dengan pesan deskriptif, dikategorikan berdasarkan fitur atau perbaikan. Berikut ini implementasinya. Lanjut, kode analisis. Apakah kode analisis diterapkan menggunakan statistik kode dan dynamic kode analisis? Ya, kode analisis diterapkan dengan static kode analisis, penggunaan PHP kode Sanifer atau PHP-CS untuk menganalisis kode Laravel PHP. Secara statis, mendeteksi potensi bug dan pelanggaran coding standar sebelum runtime. Berikut ini implementasinya. Lanjut, apakah dynamic code analysis pengajuan menggunakan Postman untuk menguji endpoint, API, dan mendeteksi perilaku runtime yang tidak diinginkan. Berikut ini implementasinya. Lanjut, pengujian oleh pengembang atau developer testing. Apakah pengembang sudah melakukan pengujian? Ya, tim melakukan pengujian unit, pengujian fungsi-fungsi individual pada backend, Node.js untuk memastikan setiap fungsi bekerja sesuai ekspektasi. Yang kedua, pengujian integrasi, pengujian interaksi antara ESP32, server Laravel, dan database MySQL untuk memastikan data mengalir dengan benar dari hardware ke dashboard. Yang ketiga, pengujian regresi. Setiap penambahan fitur baru diikuti pengujian ulang fitur sebelumnya untuk memastikan tidak ada fungsi yang rusak. Yang terakhir, pengujian software. Pengujian end-to-end dari tab kartu RFID, scan QR codes, hingga data tercatat di dashboard dan notulensi terkirim via email. Berikut ini implementasinya. Lanjut ke luaran. Yang terakhir, 3.3, mengamankan lingkungan. Mengamankan akses fisik ke software yang membangun kode. Apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Ya, akses ke repositori kode diamankan melalui autentikasi GitHub dengan username, password, dan 2FA perangkat laptop. Development dilindungi dengan password login. Berikut ini implementasinya. Baik, itu dia dari luaran 3, lanjut ke luaran 4 oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daftar Eko Saputra dan saya akan menjelaskan konsep luaran 4 yang ini ada checklist pengujian keamanan security testing. Pertama ada 4.1.2, pengujian keamanan menggunakan metode pengujian keamanan. Apakah dilakukan pengujian keamanan menggunakan hal berikut? Yang pertama ada pengujian white box, yang kedua ada pengujian black box, yang ketiga ada pengujian validasi kriptografi. Keterangannya, pertama ada pengujian logika program dan fungsi backend dilakukan dengan memeriksa alur kode dan validasi data. Yang kedua ada pengujian dilakukan dengan mencoba fitur login, absensi RFID, QR code, dan dashboard tanpa melihat kode program. Buktinya ada white box testing dan black box testing, dan kontributornya ada Destia dan Mutia. Baru yang berikutnya ada 4.1.3, melakukan pengujian keamanan software untuk quality assurance. Apakah dilakukan pengujian keamanan software? Yang pertama ada untuk pengujian validasi input,
Yang kedua, pengujian untuk kontrol catat injeksi atau injection flow. Yang ketiga, ada pengujian untuk kontrol serangan, scripting atau scripting attack. Yang keempat, ada pengujian untuk kontrol near penyangkalan, non-repudiation. Yang kelima, ada pengujian untuk kontrol sporing. Yang keenam, ada pengujian untuk kontrol error dan exception handling atau failure testing. Yang ketujuh, ada pengujian untuk kontrol eskalasi hak istimewa atau privilege escalation. Delapan, ada pengujian untuk perlindungan anti-refreshing. Yang sembilan ada pengujian ketahanan atau stress testing. Jadi keterangannya ada sistem memvalidasi data login data peserta RFID UID dan QR code sebelum diproses. Input from diuji untuk memastikan tidak terjadi SQL injection dengan memanfaatkan validasi framework Laravel. Buktinya ada backbook testing dan kontribusinya ada Mutia dan Dava. Lalu yang berikutnya ada 4.2 manajemen data pengujian. 4.2.1 mengidentifikasi output data pengujian software. Yang pertama, apakah output dari data pengujian sudah sesuai? Apakah menggunakan data tiruan di lingkungan pengujian atau simulasi? Keterangannya ada output pengujian sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem absensi. Pengujian menggunakan data dummy, peserta, dan acara dengan menggunakan black box testing dan kontribusinya ada Dava. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Eh, oke, saya mulai. Saya di sini akan melanjutkan tentang pemaparan keamanan perangkat lunak di bagian luaran nomor 5, yang dimana di sini tentang checklist penerapan keamanan atau security deployment. Oke, pada sistem absensi cerdas berbasis RFID QR code yang telah kami kembangkan. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana keamanan sistem kami dipersiapkan saat deployment, serta bagaimana mekanisme pengelolaannya atau maintenance dijalankan secara operasional. Untuk di bagian satu, untuk di bagian security development. Baik, kita di sini aku akan memasuki poin pertama, di mana yaitu pertimbangan penerimaan software atau software acceptance. Kriteria penyelesaiannya atau di dalam bahasa milestone, kami telah menyusun milestone pengembangan yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi teknologi RFID dan QR code, pengujian, hingga tahap deployment. Manajemen perubahan dan persetujuan rilis. Setiap perubahan sistem dikelola secara sistematis melalui diskusi tim serta pencatatan revisi pada dokumen proyek. Rilis aplikasi yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua tim dan pembimbing proyek. Kebijakan dan mitigasi risiko, yaitu kami telah mengidentifikasi potensi risiko keamanan seperti potensi penyalahgunaan QR code maupun akses tidak sah. Risiko ini kami mitigasi melalui mekanisme autentikasi penggunaan serta validasi sistem. Yang keempat itu adalah dokumentasi teknis mencakup perancangan instalasi, konfigurasi, hingga panduan penggunaan sistem. Untuk di bagian B, verifikasi dan validasi atau VNV, review berkala yaitu review sistem dilaksanakan di setiap akhir sprint untuk memastikan fungsi utama, absensi RFID, pemindahan QR code, dan dashboard berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan. Untuk di bagian C, itu ada sertifikasi, akreditasi, dan instalasi. Yang dimana sistem telah memperoleh persetujuan dan akreditasi penerimaan formal dari tim proyek setelah seluruh fungsi utama berhasil diuji dan dinyatakan stabil. Itu yang dapat kami, atau yang dapat saya sampaikan untuk di bagian checklist penerapan keamanan dan security development di bagian luaran nomor 5. Untuk di sini memang masih belum ada perubahan yang mendasar untuk di kami di bagian luaran 5. Tapi untuk di bagian 3 itu di luaran 6, checklist pemeliharaan keamanan security maintenance. Kita akan berpindah di bagian ini, security maintenance, yang berfokus pada keberlanjutan operasional dan proteksi sistem saat digunakan sehari-hari. Yaitu di bagian yang pertama yaitu pengamanan operasional software,
Yang dimana di sini ada kontrol preventif pencegahan, validasi UID RFID untuk memastikan autentisitas kartu, penerapan token rotation, dan batas kadaluarsa expiration time pada QR code untuk mencegah duplikasi atau pemalsuan. Yang ke eh, itu ada di kontrol detektif atau pendeteksian, ya. Ini mencakup semuanya. Jadi audit log secara otomatis mencatat setiap percobaan absensi yang gagal atau ditolak. Bagian ininya selanjutnya pemantauan berkelanjutan dan audit sistem, yang dimana dashboard real time pemantauan aktivitas sistem dilakukan melalui dashboard real time yang menampilkan total absensi, status RFID, serta QR code. Audit log aktivitas. Seluruh aktivitas krusial mulai dari login, operasi CRUD, data peserta atau event, ekspor data, hingga transaksi absensi terekam secara otomatis dalam audit log yang dapat ditunjuk oleh administrator. Untuk yang selanjutnya di manajemen permasalahan. Oke. Untuk di manajemen permasalahan ini dan penanganan insiden, analisis akar masalahnya itu atau root cause analysis. Penanganan bug atau masalah teknis dilakukan melalui sesi debugging internal tim dan dicatat secara teratur dalam logbook mingguan proyek kami. Verifikasi solusi, setelah dilakukan perbaikan, kami melakukan sistem testing ulang serta verifikasi audit log untuk memastikan sistem kembali beroperasi normal. Selanjutnya itu adalah dievaluasi dan area pengembangan ke depan atau bisa dibilang dalam catatan khusus. Sebagai catatan, transparansi dan evaluasi kendali mutu pada dokumen ini ada beberapa item yang telah berjalan secara taktis namun perlu diformalisasikan lebih lanjut untuk pengembangan mendatang mendatang. Seperti SOP penanganan insiden, yaitu di mana prosedur korektif dan jadwal audit berkala saat ini masih bersifat ad hoc atau berjalan sesuai kebutuhan. Dan ke depan akan ditransformasikan menjadi SOP tertulis yang terstandarisasi. Yang kedua itu adalah metrik kuantitatif atau penambahan metrik kuantitatif fungsional seperti response time and error rate akan dijadwalkan pada pengembangan tahap selanjutnya. Jadi yang dimana kami belum bisa begitu lanjut untuk masalah ini, tapi kami berharap bisa mendapatkan pengembangan ini lebih lanjut agar bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Oke, jadi kesimpulannya pada kali ini mungkin sekian itu saja pemaparan yang telah kami sampaikan dari luaran 1 sampai luaran 6. Melalui dari seluruh dokumen checklist ini, saya sudah bersusun juga bersama tim dan juga sebagai komitmen kami dalam memastikan sistem absensi ini tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga aman, teruji, dan layak pakai. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan sistem kami. Terima kasih dan selamat malam. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, tim TRPL 403 Smart Attendance.